Halo, kembali lagi di Cek Faktaid, channel yang selalu menghadirkan informasi mendalam, analisis tajam, dan ulasan jujur seputar isu-isu penting dunia olahraga, politik, dan fenomena sosial. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik panas yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengapa Gerald Van den Broek gagal membawa timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2026? Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi sepak bola Indonesia karena ekspektasi publik begitu besar terhadap skuad Garuda Muda yang diisi pemain-pemain berbakat. Apa saja faktor penyebabnya? Apakah murni kesalahan strategi pelatih, lemahnya kualitas pemain, atau justru masalah yang lebih mendasar dalam sistem pembinaan sepak bola nasional? Mari kita bahas secara detail, mendalam, dan apa adanya. Awal perjalanan dan ekspektasi tinggi. Sejak awal, penunjukan Gerald Van den Broek sebagai pelatih timnas U23 Indonesia memang menimbulkan rasa penasaran besar. Van den Broek bukanlah nama sembarangan. Ia adalah bagian dari generasi emas Belanda di era 1980-an. Pernah bermain bersama legenda seperti Marco van Basten dan Ronald Koeman, serta merasakan atmosfer kompetisi Eropa paling prestisius. Ketika PSSI mengumumkan kehadirannya pada Januari tahun 2025, publik Indonesia punya harapan tinggi. Apalagi ia juga ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas senior mendampingi Patrick Kluivert. Banyak yang membayangkan kombinasi dua mantan bintang Belanda ini akan membawa angin segar ke skuad merah putih, terutama di level usia muda yang diproyeksikan sebagai tulang punggung masa depan. Namun, perjalanan Van den Broek sejak awal memang tidak mulus. Piala AFF U23 2025 menjadi ajang debutnya, tapi ia gagal mempersembahkan gelar setelah kalah tipis 0-1 dari Vietnam di partai final. Meski dianggap masih dalam tahap adaptasi, kekalahan itu seakan menjadi alarm bahwa jalan panjang dan sulit menanti di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Kiprah di kualifikasi Piala Asia U23 2026 Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Secara di atas kertas, peluang Indonesia sebenarnya cukup terbuka untuk lolos, entah sebagai juara grup maupun salah satu dari 4 runner-up terbaik. Namun, perjalanan di fase grup justru menunjukkan banyak masalah fundamental. Mari kita bedah satu persatu. Laga pertama, Indonesia vs Laos 0-0 inilah laga yang bisa disebut sebagai awal kehancuran. Sejak menit pertama, Indonesia tampil dominan. Statistik menunjukkan penguasaan bola mencapai 70-77%, jumlah tembakan berkali-kali lipat dibandingkan Laos, bahkan peluang emas datang bertubi-tubi. Namun, hasil akhir tetap 0-0. Para penyerang gagal memanfaatkan peluang. Rafael Struijk dan Jan Schrijven yang digadang-gadang menjadi ujung tombak, tampil tumpul. Rafael tidak cukup tajam, sementara Jans kesulitan menembus pertahanan rapat Laos. Bahkan, pelatih Van den Broek sendiri secara terbuka mengkritik penyelesaian akhir timnya yang sangat buruk. Banyak peluang emas gagal dikonversi menjadi gol karena kurangnya ketenangan di depan gawang. Mentalitas lemah dan kreativitas minim di sepertiga akhir lapangan membuat Indonesia kehilangan 2 poin penting. Disinilah letak masalah besar. Kegagalan meraih kemenangan di laga pertama membuat jalur menuju Piala Asia menjadi jauh lebih sulit. Laga kedua, Indonesia vs Makau 5-0. 3 hari kemudian, Garuda Muda bangkit dengan kemenangan telak. Gol demi gol tercipta melalui kombinasi serangan cepat, umpan silang berbahaya, dan tekanan intens sejak awal laga. Bahkan gol bunuh diri pemain Makau pada menit awal makin mempermudah jalan Indonesia. Van den Broek puas, tapi ia mengingatkan anak asuhnya untuk tidak larut dalam euforia. Pasalnya, ujian sesungguhnya ada di laga terakhir menghadapi Korea Selatan. Kemenangan besar ini memang membangkitkan optimisme, tapi di balik skor mencolok, tetap terlihat kelemahan fundamental. Lawan yang relatif lemah dan tidak seimbang levelnya dengan Indonesia. Kemenangan ini tidak cukup jadi ukuran sejati kekuatan Garuda Muda. Laga ketiga, Indonesia vs Korea Selatan 0-1.
Inilah partai hidup mati yang menentukan. Indonesia wajib menang untuk lolos. Namun, hanya 6 menit laga berjalan, gawang Cahya Supriyadi kebobolan oleh sepakan Wang Doyun. Meski setelahnya Indonesia tampil menekan dan bahkan mampu menciptakan beberapa peluang, tak ada gol balasan yang lahir. Kiper Cahya tampil gemilang dengan 9 penyelamatan, tapi lini depan tetap tumpul. Korea Selatan, dengan pertahanan disiplin dan stamina prima, mampu meredam serangan Indonesia hingga laga usai. Skor akhir 0-1, dan Garuda Muda dipastikan gagal lolos. Analisis faktor penyebab kegagalan mengapa skuad muda Indonesia gagal menembus Piala Asia U23 2026. Mari kita bedah dari berbagai sudut. Pertama, penyelesaian akhir yang lemah inilah faktor paling mencolok. Dari laga melawan Laos hingga Korea Selatan, pola yang sama terlihat, peluang banyak, tapi hasil nihil. Tidak ada striker yang benar-benar tajam, mampu menjadi pembeda di momen krusial. Kedua, minim variasi serangan. Pengamat Rahmat Darmawan menilai serangan Indonesia monoton. Pola umpan pendek dan serangan sayap mudah terbaca lawan. Tidak ada kombinasi 1-2 yang efektif, minim tembakan jarak jauh, dan tidak punya striker yang kuat dalam duel bola udara. Ketiga, mentalitas yang rapuh ketika menghadapi lawan yang bertahan total seperti Laos. Pemain Indonesia kehilangan ketenangan. Sebaliknya, saat kebobolan cepat melawan Korea, mereka tidak mampu bangkit secara mental untuk mengejar ketertinggalan. Keempat, waktu persiapan yang singkat. Rahmat juga menyoroti soal persiapan. Waktu Vandenberg membentuk tim terlalu mepet. Chemistry belum terbentuk, pemahaman strategi kurang matang, dan variasi taktik minim. Kelima, kualitas pembinaan usia muda. Gerald Vandenberg sendiri menyinggung bahwa masalah ini bukan hanya soal laga di lapangan. Kegagalan adalah cermin lemahnya sistem pembinaan pemain usia muda di Indonesia. Talenta memang ada, tapi tidak dikelola dengan baik sejak usia dini dan tidak merata di seluruh daerah. Jejak karier Gerald Vandenberg penting untuk memahami siapa sebenarnya Vandenberg. Ia adalah pemain dengan karier gemilang. Bagian dari skuad Belanda juara Euro 1988, bintang Ajax dan PSV Eindhoven, serta pernah bermain di Piala Dunia ke-1990. Sebagai pelatih, ia berpengalaman di tim muda PSV 1860 Munich, hingga FC Eindhoven. Namun, rekam jejaknya tidak terlalu mencolok. Pekerjaannya lebih banyak di level akademi dan tim muda, bukan tim senior kelas dunia. Di Indonesia, harapan besar diletakkan di pundaknya. Tapi, apakah pengalamannya cukup untuk menghadapi kompleksitas sepak bola Asia Tenggara? Itulah pertanyaan besar yang kini muncul setelah kegagalan ini. Dampak kegagalan ini jelas berdampak besar. Publik kecewa, pemain patah semangat, dan PSSI kembali jadi sorotan. Apalagi, generasi U23 inilah yang diharapkan menjadi pilar timnas senior di masa depan. Tidak lolos ke Piala Asia U23 berarti kehilangan kesempatan emas untuk mengasah pemain di level kompetisi Asia yang lebih bergengsi. Dampaknya bisa panjang. Pengalaman internasional minim, mental juara tidak terasa, dan regenerasi ke timnas senior terganggu. Apa yang harus dilakukan? Setelah mengevaluasi kegagalan ini, ada beberapa langkah yang harus dipertimbangkan. Perbaikan pembinaan usia dini. Pembinaan harus merata, tidak hanya di kota besar. Penguatan striker lokal. Perlu mencari dan membina penyerang yang tajam sejak usia muda. Waktu persiapan lebih panjang. Tim nasional tidak bisa dibentuk secara instan menjelang turnamen. Konsistensi strategi. Pelatih harus memiliki filosofi yang jelas, bukan sekadar eksperimen di tiap laga. Dukungan publik dan federasi. Kegagalan bukan akhir, tapi harus jadi momentum memperbaiki sistem sepak bola Indonesia. Teman-teman, kegagalan Gerald Vandenberg membawa timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2026 memang menyakitkan. Namun, dari kegagalan inilah seharusnya kita bisa belajar. Sepak bola bukan hanya soal 90 menit di lapangan, tapi tentang sistem yang dibangun bertahun-tahun. Indonesia punya banyak talenta, tapi tanpa pembinaan yang baik, hasilnya akan terus seperti ini, penuh harapan, tapi berujung kecewa. Bagaimana menurut kalian?
Apakah kegagalan ini murni kesalahan pelatih atau justru masalah sistemik di sepak bola Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Check Fakta untuk update analisis terbaru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.